Pemirsa masih di IDX Session Closing. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Apakah memang beberapa saham small cap atau middle cap yang direkomendasikan di tengah tekanan yang terjadi untuk saham-saham big cap di beberapa hari terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada SSMS direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1290 hingga 1500. Kemudian juga ada ELSA juga direkomendasikan buy 310 hingga 340 support dan resistennya. Kemudian dari perbankan big cap ada BBNI, tadi pun juga sempat kita ulas dengan support yang bisa diperhatikan di 8.900 hingga 9.300. Terakhir ada APLN juga direkomendasikan buy 136 hingga 150 dari support dan resistennya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanduwijaya yang merupakan Head of Research dari JUC Sekuritas. Dan kami ingatkan kembali, Anda sudah bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali. Saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini cukup menarik. Hanya satu saham big cap yang direkomendasikan BBNI. Kita ke SSMS terlebih dahulu. Ibu Sheryl, saham berbasis CPO, di mana saham-saham berbasis CPO juga cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir seiring juga dengan koreksi dalamnya harga komoditas tersebut. Analisis Anda untuk SSMS dengan penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Oke, baik Pak David. SSMS ini kan saham CPO ya. Kita lihat untuk sepekan ini CPO komoditasnya menguat hampir 10% ya. Jadi ini sentimen positif untuk SSMS. Dan secara harga, SSMS ini momentumnya MACD-nya membentuk MACD bullish convergence ya. Lalu juga closingnya hari ini breakout resistant descending triangle yang terbentuk. Jadi kita bisa buy dengan target 13.20, stop loss di 12.90. Baik, yang cukup menarik dari sisi teknikal, Ibu Sheryl, SSMS sudah mengalami tekanan yang cukup dalam karena di perdagangan Mei sempat menyentuh di harga di 1.700-an, kemudian koreksi cukup dalam di perdagangan akhir Mei di 1.200-an. Bagaimana Anda melihat dari sisi pola pergerakan saham SSMS dengan koreksi dalam yang sudah terjadi, Ibu? Iya, oke Mas David. Iya, jadi kita lihat SSMS ini memang sempat koreksi signifikan di bulan Mei, tapi di sana terlihat juga dia tuh punya support kuat nih di area 12.20 ya. Ini kalau kita lihat untuk jangka menengah ya. Tapi ini kalau kita kombinasikan sebenarnya SSMS juga membentuk pola triangle ya, tepatnya descending triangle. Dan dengan penutupan penguatan di hari ini 4% lebih ya. Jadi dia ditutup tuh breakout dari resisten descending triangle yang terbentuk. Baik, dari chart yang saya pegang secara year to date 1.200 merupakan level terendah dalam beberapa waktu terakhir ini. Apakah memang dari sisi penguatan yang terjadi untuk SSMS dalam beberapa waktu terakhir ini didukung dari sisi volume tidak, Ibu Sheryl? Iya, oke. Memang kita lihat secara volume ini ya lumayan meningkat ya beberapa pekan terakhir ya. Jadi kita bisa manfaatkan momentum penguatan ini untuk trading di esok hari. Baik, dari SSMS kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, tampaknya jatuh kepada ELSA pemirsa, di mana ELSA juga direkomendasikan buy penutupan hari ini di 326. Pertimbangan merekomendasikan ELSA, terutama dari sisi teknikal. Oke, baik ELSA ini saham minyak ya. Kita lihat juga harga komoditas minyak hari ini rebound ya. Nah, kalau secara teknikal, ELSA ini dalam jangka menengah dia punya pola bullish channel ya. Lalu sekarang di penutupan 326, tadi level terendah di 322, itu di kisaran area-area support. Jadi kita bisa manfaatkan untuk buy ya. Untuk besok target kita ELSA di 340, stop loss di 310. Jadi ELSA ini menarik ya, momentum juga oversold. Kita lihat beberapa hari terakhir ada potensi rebound untuk besok. Baik, tapi lebih ditekankan lagi hanya untuk trading saja.
untuk Elsa. 326 penutupan hari ini, kemudian ada potensi ke 340, sementara stop loss ada di 310. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, datang dari perbankan Big Caps. Tadi sebenarnya juga sempat kita singgung, tapi kita akan ulas singkat saja, Ibu Sheryl, pertimbangan secara teknikal merekomendasikan BBNI. Oke, nah Bank BNI ini kita lihat menarik ya dibandingkan 4 big banks. Kita lihat memang dia seminggu terakhir sideways, tapi hari ini closing di atas 2 garis MA jangka pendek ya, MA5 dan MA20. Lalu secara momentum ini juga oversold, jadi untuk besok kalau IHSG rebound harusnya ditopang sama penguatan si Bank BNI ya. Oke, resisten tadi di 9.300 untuk BBNI, ini target sampai di kapan, Ibu Sheryl? Sampai minggu ini. Oke. Dengan resisten di 9.300 sampai minggu ini cukup lebar, dengan posisi penutupan hari ini masih di 9.075 di penutupan sesi kedua. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir, ada APLN, juga direkomendasikan buy. Analisis Anda untuk APLN di tengah penguatan dari saham properti dalam beberapa waktu terakhir. Analisisnya untuk APLN, Ibu Sheryl? Oke, baik. Nah, sektor properti ini sektor yang diuntungkan ya dari suku bunga jika ditahan. Jadi kemungkinan kalau udah ada keputusannya, kalau suku bunga ditahan, sektor properti akan rebound dan APLN salah satu emiten properti akan diuntungkan juga. Nah, secara harga APLN ini polanya uptrend dalam jangka menengah ya. Lalu dengan closing sekarang ini kita bisa buy on weakness karena posisi closingnya di dekat-dekat sama area support dari trend line-nya gitu. Kita bisa buy on weakness besok di area-area closing ya di 140 sampai 141, targetnya di 150, stop loss di 136. Baik, saham-saham di sektor properti cukup banyak, Ibu Sheryl, terutama dari sisi fundamentalnya banyak yang juga cukup kuat begitu. Apakah rekomendasi APLN memang murni dari sisi teknikal saja? Betul, kalau APLN kita lihat hanya dari teknikal ya, untuk trading singkat aja dalam minggu ini. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada SSMS, Elsa, BBRI, dan APLN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, kita akan jeda kembali di WhatsApp interaktif kami, sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Ibu Sheryl. Pertanyaan cukup banyak yang masuk, Ibu. Waktu kita cukup terbatas, kita akan coba maksimalkan. Yang pertama, kita ke Riau terlebih dahulu. Ada Bapak Yusuf Anas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Analisis untuk saham roti Nippon Indosari Korporindo Tbk, support dan resistennya. Apakah masih disarankan masuk tidak di harga sekarang? Penutupan hari ini di 12.85. Ibu Sheryl, analisis Anda untuk roti. Oke, roti ini secara tren masih strong bearish ya. Kalau untuk tren jangka pendek dia masih sangat sideways ya, sangat sideways banget ini. Meskipun MA-nya udah terpotong ya sama candle penutupan hari ini, volumenya juga tinggi, tapi kita lebih suka dia itu breakout dari resisten di 1.300 dulu baru masuk. Jadi sekarang kita wait and see dulu. Baik, penutupan hari ini 12.85 menguat di 1,58%. Disarankan untuk masuk ketika roti breakout di 1.300-an. Baik, selanjutnya kita ke Surabaya. Ada Ibu Liana. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham ABMM, Ibu. Trennya untuk minggu ini naik atau turun? Sama apa Pak? Sorry. ABMM, Ibu. ABM Investama Tbk. Oke, ABMM. ABM Investama. Oke, ya ABM Investama ini juga udah balik arah ya, udah jadi downtrend. Kita belum melihat ada tanda-tanda penguatan ya. Sekarang tadi level tertinggi juga sempat ke 3.050, tapi closingnya di 3.000. Jadi belum ada sinyal buy untuk ABMM. Wait and see terlebih dahulu. Ya, wait and see dulu. Oke, baik. Selanjutnya ada Oscar di Bali. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon analisisnya untuk saham Mitra Adi Perkasa ini. Kapan dan di level berapa harga yang menarik untuk entry? Mengingat hari ini ada momentum RUPS dan berencana juga akan segera membagikan dividen. Untuk Mitra Adi Perkasa Tbk, MAPI.
Iya. Oke. Nah, MAPI ini memang lagi uptrend, tapi dengan pelemahan hari ini justru jadinya dead cross nih ya. Baiknya kita juga tunggu dia ke support dulu ya. Supportnya akan diuji di level 1630 sampai 1610. Itu yang bisa dicermati. Baik, level tersebut ketika menyentuh level tersebut baru bisa direkomendasikan untuk ambil posisi, Ibu? Iya, kita bisa buy on weakness di level support tersebut. Oke, tunggu level yang lebih rendah lagi untuk memanfaatkan momentum pembagian dividen untuk MAPI. Dan selanjutnya saya akan coba sapa pertanyaan. Saya akan coba cek ini. Eh, saya akan coba cek Bapak Abdul ternyata dari Tulung Agung. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Telkom jangka pendek dan menengah, Ibu Sheryl. Hari ini Telkom di penutupan sesi kedua tampaknya juga berbalik arah, menguat di 0,76%, tapi belum mampu kembali untuk menembus di atas level 4 ribuan. Iya. Nah, ini Telkom juga lumayan menarik ya, Pak. Meskipun melemah ya dalam sepekan, tapi kita lihat di area-area support di 3.940 sampai 3.950, ini ada support double bottom ya. Ini bisa buy on weakness di kisaran tersebut, apalagi kita lihat stokastiknya ini juga udah oversold gitu. Kita bisa buy di area sana, targetnya di 4.200 untuk Telkom. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham Gosco, GZCO, Ibu Sheryl. Bagaimana untuk sebulan ke depan? Sudah ambil posisi di 92, hari ini penutupan 91, melemah di atas 3%, Ibu Sheryl. Singkat saja, Ibu. Oke, baik. Ya, ini Gosco memang saham CPO ya, tapi penguatannya belum signifikan seperti teman-temannya. Kalau udah punya di level 92, mungkin bisa siap-siap take profit di area-area 96 sampai 97 karena ada Ya. resisten di area sana. Oke, selanjutnya ada Lutfi dari Tangerang ini. Mohon analisis saham Tugu untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Saya juga akan coba cek asuransi Tugu Pratama Indonesia TBK. Hari ini menguat di atas 4% di 13.15 jangka pendek dan menengah. Arahnya kemana, Ibu Sheryl? Singkat Oke, saja, Ibu. baik. Iya, Tugu ini breakout ya. Sebelumnya dia punya resisten double top di area 1250 ya, tapi akhirnya di break. Nah, kita lihat dia ada potensi uptrend lagi, melanjutkan penguatan lagi ya. Sekarang supportnya di 1250 dan targetnya di 1450 untuk Tugu. Berikutnya Baik. masih akan menguat. Oke, terakhir ada Ibu Susi dari Bandung menanyakan saham Akra yang hari ini juga menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Analisisnya jangka pendek dan menengah. Singkat saja, Ibu Sheryl. Oke, baik. Ini saham Akra ini dari minyak ya, komoditas minyak ini juga lagi bagus, lagi menguat ya dalam sepekan terakhir. Akra apalagi volumenya hari ini tinggi ya, stokastiknya juga golden cross. Ini bisa dimanfaatkan buy ya. Sekarang kan di 1505, bisa Ya. buy di 1490, di 1500. Target berikutnya ada di 1600. Baik, jawaban untuk Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat untuk Akra yang hari ini menguat di 4,15%. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih pemirsa yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan terima kasih Ibu Sheryl sudah bergabung. Sehat-sehat selalu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Devi. Baik, ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari YUC Sekuritas. Dan akhirnya, saya David San, Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.